Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita mau membawa sikap hati yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan hadir mencari hati yang menyembah. Tuhan ingin memberikan berkat-berkat-Nya pada pagi hari ini. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya pada pagi hari ini. Tuhan ingin membagikan karunia-karunia kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk memperlengkapi pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Tuhan mencari hati yang rela. Hati yang rela dibentuk. Hati yang rela diproses. Sudah tiba saatnya dan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu kasih. Allah itu lemah lembut. Allah itu sabar. Allah itu maha pemberi. Tetapi kita juga harus menyikapinya dengan cara yang benar. Karena walau Allah itu kasih, Dia tetaplah Raja yang layak menerima penghormatan. Mari kita hampiri tahtanya dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Selamat pagi Bapak Surgawi. Bapak yang benar. Bapak yang hidup kekal. Bapa yang penuh belas kasih. Bapa yang selalu memegang tangan kami agar kami tidak terjatuh. Bapa yang memiliki rancangan-rancangan yang indah di hadapan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu menunggu di depan pintu gerbang untuk memeluk kami ketika kami kembali pulang. Bapa yang penuh sabar.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Karena besar kasih-Mu bagi kami. Engkau yang mulia, rela menjadi hina karena kami. Ditolak dan dihinakan oleh orang-orang yang Engkau kasihi. Selamat pagi Roh Kudus. Pribadi penolong, pribadi lembut yang Bapa utus kepada kami. Pribadi yang sempurna, yang selalu menghibur dan selalu membalut luka hati kami. Jika ada di antara Bapak Ibu yang berpagi hari ini datang dengan hati yang luka, izinkan Roh-Nya memulihkan hati Bapak Ibu. Yang datang dengan perasaan kecewa, luka. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami pada pagi hari ini pencerahan yang baru, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami, agar kami mengerti setiap rancangan-Mu sepanjang hari ini. Bergeraklah dengan bebas, agar kami mengerti hikmat-Mu. Rancangan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Ini hati kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami. Apakah hati kami benar-benar mengasihi-Mu? Untuk mengawali sesi ini, mari kita berdoa bersama-sama, memperkatakan firman bersama-sama dari 2 Korintus 2 ayat 14. Dengan suara yang keras, katakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni kami dari segala pelanggaran. Engkau yang telah menebus kehidupan kami agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya." Dari kitab 1 Korintus 1 ayat 4. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kita pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu.
Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu. Kami telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin. Rasakanlah kasih-Nya mengalir. Rasakan kuasa itu benar-benar nyata. Buka hatimu. Izinkan Roh-Nya bekerja dengan bebas. Dengar. Dia memanggil nama Bapak Ibu. Satu demi satu. Dia memanggil dengan cara yang sangat lembut. Mari sembah Dia. Dengan lidah dan bibirmu, dengan hatimu. Ekspresikan Bapak Ibu. Ekspresikan perasaanmu. Katakan isi hatimu, sebab Ia mau mendengar. Kami terperangkap dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami hanya ingin duduk di sini, di bawah kaki-Mu. Kami terperangkap dalam momen suci ini. Kami tidak ingin pergi lagi. Kami datang pada pagi hari ini bukan untuk berkat. Ya Tuhan, Engkau tidak berhutang apapun kepada kami. Dan lebih daripada apapun yang dapat Engkau lakukan, kami hanya ingin diri-Mu. Tuhan, maafkan kami ketika kami bergerak tanpa Engkau. Kami bergerak mengikuti pikiran kami, mengikuti perasaan kami. Maafkan ketika mulut kami penuh dengan dusta, ketika hati kami menyimpang. Dengan mulut yang sama kami memberkati orang, tapi dengan mulut yang sama kami mengutuki sesama kami. Maafkan ketika hati kami jahat. Kami mau bertobat pada pagi hari ini. Maafkan ketika mulut kami penuh dengan keluhan-keluhan. Tuhan, maafkan kami saat kami baru saja memikirkan hal yang lain. Bawa kami kembali ke tempat di mana kita memulai.
Tuhan, kami buka hati untuk-Mu Yesus. Maafkanlah kami ya Tuhan, apabila kami mengikuti rencana kami sendiri. Maafkan kami ketika kami lupa bahwa keberadaan-Mu sudah lebih dari cukup. Bawa kami ke tempat di mana Engkau beristirahat. Kami buka hati untuk-Mu. Ya Tuhan, kami hanya ingin Engkau. Engkaulah segalanya Yesus. Engkaulah segalanya Yesus. Kembali pada apa yang benar-benar penting. Hanya hati Yesus. Kami hanya ingin memberkati hati-Mu. Kami hanya ingin Engkau. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Kami hanya ingin Engkau. Kami lakukan apa yang Engkau inginkan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Yesus. Tidak ada yang lain yang akan kami lakukan. Karena kami hanya ingin Engkau. Kami hanya menginginkan-Mu. Inilah perasaan kami. Kami hanya ingin memberikannya kepada-Mu. Mari kita ambil waktu untuk merenung. Betapa baiknya Tuhan. Hingga sejauh ini, Tuhan membawa kita. Betapa baiknya Dia. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya dengan semua keinginan-keinginan kita. Hanya mengharap berkat-berkat-Nya, bukan pribadinya. Mari kita ambil merenung. Betapa egoisnya kita. Pada pagi hari ini bawalah perasaanmu. Luapkan perasaanmu. Ekspresikan di hadapannya yang kudus. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ekspresikan. Sembah Dia. Sembah Dia. Sementara para malaikat memainkan alat musiknya dari sana. Dan dari sebelah yang lain para malaikat bernyanyi memuji-muji Tuhan. Mari
Marilah, ambil suaramu, sembahlah Dia. Anak domba Allah yang memegang gulungan-gulungan kitab kehidupan, yang duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa, yang bermahkotakan kemuliaan dan berkasutkan keadilan. Katakan, kudus, 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 kudus Engkau Tuhan yang kudus. Suci, suci, suci Engkau Tuhan suci. Engkau layak menerima penghormatan dari seluruh makhluk. Engkau layak membuka gulungan-gulungan kitab kehidupan itu, yang atasnya termaterai namamu. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mengalami intimidasi. Intimidasi dari si jahat. Melalui sakit penyakit, melalui keuangan, melalui kesehatan, melalui kerabat orang-orang terdekat. Ambil waktu merenungkan kebaikan Bapak sudah lebih dari cukup. Tuhan ingin menunjukkan, janganlah takut. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Janganlah gentar hatimu. Berpeganglah pada janji-janjinya. Mari merenungkan ketika Bapak Ibu di bawah Tuhan masuk lebih dalam dan lebih dalam, dan dengarkan apa yang Tuhan katakan tentang Bapak Ibu, apa yang Tuhan perkatakan tentang engkau pada pagi hari ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat ketika Tuhan memandang wajah Bapak Ibu pada pagi hari ini? Ambillah waktu sejenak untuk merasakan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan tentang diri kita masing-masing pada pagi hari ini, pada perjumpaan pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak ingin sekali mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada semua putra dan putrinya, dan menjadikan mereka sebagai penyalur berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, relakanlah hati dan dirimu dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus.
Nikmatilah didikan dan arahannya. Bahwa dalam memberkati, orang-orang harus tetap dipimpin Roh Allah, agar berkat itu tidak jatuh kepada yang tidak layak, agar bagian berkat kita sendiri yang akan diberikan kepada orang lain. Untuk itu marilah kita dengarkan apa yang Roh katakan. Sekalipun berkat-berkat itu dipercayakan kepada Bapak Ibu. Jika kita tidak mendengarkan, dan jika kita tidak memberi perhatian untuk menghormati firman Tuhan Allah semesta alam, maka Tuhan akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan Tuhan telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Demikian firman-Nya dalam kitab Maleakhi 2 ayat 2. Marilah kita mencari pimpinan Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan yang menyatakan dan menyatukan hubungan Bapak Ibu sebagai suami istri dalam pernikahan kudus. Karena berkat Tuhan akan menyertai keluarga seperti itu. Tidak ada beban terlalu berat yang Bapak Ibu harus tanggung. Tiap kesulitan akan dengan mudah diatasi bersama dengan hikmat yang dari Dia. Dan persoalan-persoalan hidup menjadi pelajaran-pelajaran rohani bagi pertumbuhan kita. Ia yang akan mengubah keluarga-keluarga menjadi teladan bagi banyak pernikahan yang lain. Menjadi gambaran yang indah tentang hubungan kita dengan mempelai Kristus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia adalah setia dan adil, yang memandang tinggi perjanjian-perjanjian. Kesetiaan kepada perkataannya sendiri akan merupakan kehormatan. Dan seseorang di hadapan Tuhan
Kitab 1 Petrus 3 ayat 7 menuliskan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuhmu. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kitab 2 Korintus 6 ayat 18 mengatakan, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh indah Tuhan, Engkau memberikan anugerah kepada kami, sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan Engkau yang memanggil kami sebagai anak. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Lepaskan setiap beban. Lepaskan setiap beban pikiran, beban perasaan, beban keluarga, beban pelayanan, beban pekerjaan, beban sosial, beban-beban yang lain. Ayo terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Agar anak-anak Allah ini dapat masuk berendam dalam hadirat yang kudus. Ya. Lepaskan beban itu. Lepaskan. Izinkan rohnya membawa kita masuk untuk berendam dalam kasih-Nya. Berendam dalam cintanya. Agar kita dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sebab Ia yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya
dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita telah mendengar nama kita dipanggil pada pagi hari ini, bukan? Karena kita adalah orang-orang yang terlepas. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukankah dari tadi kita berseru demi nama Tuhan? Bukankah dengan mulut Bapak Ibu pribadi, tiap pribadi dari awal kita mulai sesi ini berseru nama Tuhan? Jangan berdiam diri. Karena Tuhan hendak mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu yang terkasih, sebab kita yang dipilihnya dari semula, kita juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kembali saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan hak kita, hak Bapak Ibu dan saya di dalam Kristus Yesus. Katakan dengan suara yang keras setiap pengakuan-pengakuan hak kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku yang percaya kepada nama-Mu Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku,
sehingga aku disebut anak Allah. Katakan dengan suara yang keras, saya sekarang adalah anak Allah. Saya sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama rohku bahwa aku adalah anak Allah. Saya adalah ahli waris Allah. Karena itu saya berhak menerima janji Allah bersama-sama dengan Engkau, Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Saya percaya dalam hatiku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Putra Allah. Saya percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan saya. Saya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpinku. Dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam Engkau saya dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau saya hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Saya memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Saya tinggal di dalam Engkau. Saya hidup di dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur dan saya adalah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya dan ranting ada di dalam pokok anggur. Kehidupanmu, Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalam saya. Keberadaanmu, kasih ilahimu, ada di dalam saya. Seperti darahmu, Yesus, yang mengalir di dalam tubuh jasmani saya. Demikian pula hidupmu, Yesus, mengalir melalui jiwa dan rohku. Saya selalu mengizinkan kehidupan itu menguasai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Saya adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada di dalam saya. Allah melihat saya di dalam Engkau. Saya adalah buatanmu, Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau, Tuhan, adalah gembalaku. Engkau telah menjadikan saya sebagai suatu ciptaan yang baru. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau, Kristus. Kedudukan saya dengan Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak. Karena kedudukan saya benar di hadapan Allah. Saya berada di dalam Engkau, Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau, Kristus Yesus Tuhanku, adalah hikmatku, kebenaranku,
pengudusanku, penebusanku. Saya telah menerima kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya memerintah sebagai seorang raja di dalam daerah, keluarga, di dalam kehidupan ini, bersama-sama dengan Engkau Kristus. Di dalam Kristus, saya memiliki penebusan. Oleh sifat kelahiran baru itu, saya telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya. Penguasaan setan atas diri saya telah berakhir, sedang penguasaan-Mu Yesus dimulai di dalam kehidupan saya pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru. Saya telah ditebus dari hukum Taurat. Saya telah ditebus dari kemiskinan. Saya telah ditebus dari sakit penyakit. Saya telah ditebus dari kematian. Dan berkat Abraham pada pagi hari ini turun atasku. Engkau Yesus telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Oleh bilur-bilur-Mu aku telah disembuhkan. Firman Allah menyatakan saya telah Engkau sembuhkan. Dan kesembuhan ini telah menjadi milikku, sebab saya di dalam Engkau Kristus. Sebab saya telah di dalam Engkau. Engkau Kristus yang lebih besar duduk di dalam saya. Allah ada di dalam saya sekarang. Tuhan Pencipta ada di dalam saya. Saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Kata firman Allah. Sekarang saya duduk bersama-sama dengan Engkau Kristus di surga. Semua keperluanku telah Kau penuhi. Engkau Kristus sudah memberkati saya, dan saya sudah menerimanya pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Yang saat ini berbeban berat. Seperti yang tadi kita deklarasikan bersama-sama, bahwa kita adalah pemenang di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang datang pada pagi hari dengan beban-beban berat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Tuhan, Engkau lihat apa yang anak-anak Allah ini alami. Kiranya Engkau dengan kasih dan rahmat-Mu memulihkan kehidupan mereka,
Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Yang pada pagi hari ini datang dengan sakit penyakit. Baik itu di pinggang belakang, setiap sendi-sendi yang ngilu, jantung yang gak normal, bahkan klep-klep yang bocor, keracunan darah, jantung yang berdebar, liver, lambung, ginjal, setiap tulang-tulang sendi, tulang punggung, pundak, kaki yang kering, suka ngilu-ngilu, yang suka pusing-pusing, yang lehernya suka kaku, suka tegang. Roh Allah turun atasmu. Untuk membawamu ke dalam setiap rencana-rencananya. Mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus. Dan perkatakanlah firman setiap saat. Biarlah mulutmu mengeluarkan firman terus menerus. Jauhkanlah mulut yang serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dulak-dalik daripadamu. Milikilah hati yang tulus dan suci dan murni. Sebab Ia adalah Allah yang kudus. Ya Tuhan, terus mengalir. Rendam kami dalam kasih-Mu. Luapkan kasih-Mu pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini. Semua sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Yang terikat dengan kuasa si jahat, terikat dengan tabiat-tabiat si jahat, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang melukai hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ikatan-ikatan yang salah di depan Tuhan terlepas pada pagi hari ini. Terlepas. Jadilah bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah bebas. Terikat dengan perdukunan, dengan nenek moyang, artis istiadat. Terikat dengan perjanjian yang salah dengan kuasa jahat. Pada pagi hari ini terlepas. Be free. Jadi bebas. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, keamanan, pemeliharaan yang sempurna, dan bersama-sama kita sepanjang hari ini. Percik minyak yang baru, yang dari Roh Kudus pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima dan percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.